Friend, kali ini gue mau sharing sama lu orang yang sering komen kalau tol itu boleh ngutang. Kalau tol itu sudah jadi pun akhirnya dijual gitu ya. Ini gue kasih salah satu contoh ya. Ini di Sumdawu ini itu dibangun tahun 2012, rencananya 2014 jadi, tapi akhirnya jadinya baru sekarang ini sama Jokowi gitu. Karena apa? Terkendala di pembebasan lahan sama investasi. Nah, berarti memang kita tidak ada uang karena butuh investasi gitu ya. Tetapi di zaman Jokowi itu bisa lah selesai. Itu menurut gua itulah hebatnya Jokowi berserta timnya, itu inovasi. Kalau kita susah mencari investor karena mungkin investor itu ragu, resikonya tinggi, apakah nanti gua invest di sana ada yang mau lewat nggak lewat tol itu gitu loh. Makanya Jokowi coba cari cara lain, ya dia ngutang gitu loh untuk ngebangun itu. Pembebasan lahannya oleh pemerintah atau negara, pembangunannya oleh BUMN Karya, dia ngutang gitu loh. Setelah selesai, lalu operasionalnya itu sebagai konsensi itu dilakukan oleh BUMN Karya selama beberapa puluh tahun untuk ngembaliin utangan itu gitu ya. Terus setelah jarak berapa tahun itu udah ada pendapatan dan utangnya BUMN Karya itu juga banyak ya, makanya lah itu mungkin itu dia jual gitu loh. Dia jual untuk bayar utangnya gitu. Tapi yang dijual itu bukan aset jalan tolnya. Yang dijual itu konsensinya, operasional jalan tol itu. Menurut gue, baik investasi dari mencari investor ataupun tadi dengan cara yang uh, menjual tadi, ngutang terus jual, itu sama aja gitu. Akhir-akhirnya ada pihak lain yang akan mengelola jalan tol itu gitu loh. Nah, itu kan inovasinya Jokowi untuk untuk membangun uh, negara ini gitu loh. Ya, itu yang harus kita hargai. Kita sebagai rakyat nggak usah pusing gitu loh. Nah, kalau ada pengamat oposisi ya bilang ya memang mereka kepentingannya di situ gitu. Tapi apakah mereka tahu nggak bicarakan manfaatnya gitu, manfaat dari pembangunan tol itu sendiri ya. Pada saat membangun tercipta lapangan kerja. Terus setelah selesai operasionalnya masuk lagi lapangan kerja. Terus UMKM di sekitar daerah situ ekonomi mikronya jadi tumbuh gitu ya. Harga-harga tanah di situ jadi tinggi. Kalaupun itu ada industri-industri yang berdiri di situ, itu masyarakat di sekitar situ jadi tambah makmur. Itu juga yang nggak pernah diungkapin sama oposisi loh. Itu yang nggak pernah diungkapin sama pengamat-pengamat gitu kan ya. Yang dibahasnya malah utang jual gitu loh. Sehingga kita ini sebagai rakyat akhirnya terprovokasi, dikomporin, dikipas-kipas. Kan gue udah bilang, pada saat ada pemerintah yang punya inovasi membangun, bersyukur. Top kan Jokowi kan, visioner dia gitu loh.